Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi masih tentang dinamika kependudukan Indonesia dengan submateri komposisi penduduk, pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti usia 0-5 tahun usia balita, usia 6-12 tahun merupakan usia sekolah dasar, dan seterusnya. Bisa juga komposisi penduduk berdasarkan usia dibuat berdasarkan kelompok produktif dan non-produktif. 0-14 tahun merupakan usia belum produktif, 15-64 tahun merupakan usia produktif, usia di atas 65 tahun merupakan usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah angka ketergantungan. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan jumlah penduduk usia di atas 65 tahun ini merupakan usia non-produktif, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu usia 15-65 tahun, maka dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan ini dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk, pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha bekerja. Tetapi, pada saat ini, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk biasanya digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida biasanya dua diagram batang.
di satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lain menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Pengelompokan piramida penduduk dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok ekspansif, adalah pertumbuhan penduduk di mana perbandingan usia muda atau kelahiran lebih tinggi dibandingkan kematian. Contohnya adalah negara kita, Indonesia. Yang kedua adalah kelompok konstruktif, kebalikan dari kelompok ekspansif di mana perbandingan usia muda atau kelahiran lebih kecil dibandingkan angka kematian. Contohnya adalah negara Jepang. Yang ketiga, kelompok stasioner adalah pertumbuhan penduduk di mana angka kelompok muda atau kelahiran, kelompok dewasa, dan kelompok usia tua sama banyaknya. Ini dikarenakan angka kelahiran yang kecil. Contohnya adalah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan lain-lain. Selain komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat berdasarkan pekerjaan, contohnya pertanian, perkebunan, konstruksi, perdagangan, dan lain-lain. Dan bisa juga komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianutnya. Kemudian, ada juga komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, mulai dari yang tidak atau belum pernah sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan ini dapat digunakan untuk menghitung dan mengetahui potensi sumber daya manusia dan juga potensi tenaga kerja terdidik suatu wilayah. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk: kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran dan imigrasi bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang, di mana angka pertumbuhan pada tahun 2010 sampai 2014 adalah 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program Keluarga Berencana atau KB. Dan melalui program KB, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan penduduknya yang awalnya 2,31%, interval waktu dari 1971 sampai 1980, kemudian menjadi 1,49% pada periode tahun 1990 sampai tahun 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduknya 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3%, pada 1985 mencapai 39%, dan pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 37,7% dan 34%. Ini menunjukkan keberhasilan dari program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungannya tinggi. Yang keempat,
arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kualitas penduduk Indonesia adalah pada kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah sudah berusaha keras meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program di bidang pendidikan seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Selain itu, tingkat kesehatan juga menjadi penentu kualitas penduduk Indonesia. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Mata pencaharian juga dapat menjadi tolok ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, angkatan kerja muda merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Cukup sekian materi hari ini mengenai komposisi penduduk dan pertumbuhan serta kualitas penduduk. Akan kita teruskan di materi yang lain, masih mengenai dinamika kependudukan, mengenai keragaman etnik dan budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.